Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu pengetahuan yang judulnya apa itu Windows Tool? Bagaimana cara buka serta menggunakannya? Kawan-kawan, pernahkah kamu mendengar kata Windows Tool di Windows 11? Sekali lagi, ini hanya khusus Windows 11. Mungkin pernah, mungkin juga tidak. Mau tahu apa itu Windows Tool dan berapa banyak tools atau alat di dalamnya? Tonton video ini sampai selesai. Let's get tutorial started. Kawan-kawan, kalau kamu baru mendapatkan video saya, baru menyaksikan channel saya, bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Rekan-rekan sekalian, Windows Tool ini hanya ada di Windows 11. Kalau kamu menggunakan Windows 10, serupa tapi tidak sama. Saya kasih lihat ya. Ini kalau kamu menggunakan Windows 10, dia namanya bukan Windows Tool, tetapi namanya itu adalah Administrative Tool. Dan jumlahnya itu ada sekitar 20. Jadi nanti kita akan lihat ya, apa bedanya antara Administrative Tool dengan Windows Tool. Untuk mengakses daripada Windows Tool ini saya berikan dua cara ya. Yang pertama yang agak sedikit panjang, kita masuk Control Panel teman-teman. Ini Control Panel saya sudah pin ya. Kemudian di sini kamu cari saja Windows Tool yang ini. Control Panel kamu seperti ini ya, supaya gampang untuk mencarinya. Kamu perbesar, boleh large icons ya, icon yang besar, atau boleh juga kalau mau small icon. Saran saya kalau kamu menggunakan monitor yang besar, gunakan saja large icon. Kemudian kita buka aja Windows Tool. Jumlahnya itu ada 36 teman-teman. Jadi saya pribadi jumlahnya itu 36. Ada juga yang lebih, ada juga yang kurang. Jadi tergantung daripada OS build-nya ya. Nah, itu cara yang pertama melalui Control Panel teman-teman ya. Nah, cara yang termudah itu teman-teman, buka saja melalui yang namanya search. Kamu tulis saja di sini di search ya, Windows Tools. Nah, langsung dapat. Ini cara yang termudah teman-teman ya, tapi ya kamu harus ngetik dulu. Kita buka ini. Nah, ini dia Windows Tool-nya teman-teman ya, jumlahnya sama 36 juga. Nah, sekarang kita sudah berada di Windows Tool. Tool itu artinya alat ya, sedangkan tools berarti itu adalah plural ataupun jamak daripada tool. Jadi tools itu berarti artinya alat-alat. Nah, alat-alat ini mungkin beberapa dari antara kalian sudah mengenalnya ya, mungkin seperti ini Control Panel ya. Ini Control Panel juga termasuk daripada Windows Tool teman-teman. Meskipun dia sebetulnya yang mengeluarkan Windows Tool. Aneh tapi nyata ini. Kemudian mungkin kalian juga sudah tahu ini yang namanya Task Manager ya. Jadi Task Manager itu adalah part of Windows Tool, bagian daripada Windows Tool. Kita buka ini, kita langsung masuk ke Task Manager. Kalian juga sudah tahu. Kemudian ini ternyata WordPad, ini aneh tapi nyata juga ya. WordPad ini juga termasuk daripada Windows Tool. Kita buka ya. Ini WordPad ya. Jadi kalau kamu nggak punya Microsoft Word, kamu bisa menggunakan dulu WordPad. Ini fungsinya ya sama-sama lah. Jadi sekitar 90% hampir sama. Kita buka lagi yang sudah kalian kenal, mungkin ini ya, Defragment and Optimize. Jadi saran saya teman-teman, kalau kalian mau Windows kalian lancar ngebut, jangan lupa ya, kamu harus paling tidak ya 1 minggu 1 kali kalian harus optimize kalian punya drive. Kita buka ya, Defragment and Optimize Drive teman-teman. Nah, lihat sini ya, saya sudah jadwal teman-teman ya, 1 kali seminggu. Jadi saya nggak perlu lagi repot-repot ya. Lihat sini change setting. Nah, ini saya gunakan weekly, jadi sekali seminggu. Jadi meskipun saya kelupaan, dia selalu rajin membantu saya untuk retrim atau trimming ya. Jadi trim itu artinya merapikan, menghaluskan yang ada di SSD saya. Jadi CDE ini teman-teman itu SSD. Sedangkan yang F ini ya, ini adalah hard disk. Oke, kamu bisa lihat sendiri ya, beda ya. Ini trim, retrim, ini fragmented. Nah, kebetulan fragmentednya teman-teman. Karena itu tadi ya, saya rajin untuk melakukan yang namanya retrimming dan fragmented melalui jadwalnya.
Kemudian di sini juga ada ya, mungkin step recorder kalian belum tahu. Jadi step recorder itu teman-teman, dia akan merekam setiap step-step yang kita lakukan. Saya kasih contoh ya. Dia jadi ini ya, sekarang kita record ini, dia akan merekam setiap yang saya buka, misalnya saya minimize ini, terus saya buka this PC misalnya ya, itu ada Kentara ya. Nah, sekarang saya matikan ini, saya close, kita stop recording. Nah, ini hasilnya. Kamu bisa lihat sini hasilnya teman-teman, ini step-stepnya itu. Step 1, step 2, step 3, dan seterusnya. Ya, ini hanya step-step saja. Ini ya sama dengan screen recorder, cuma ini yang sederhananya teman-teman. Kemudian di sini juga ada run ya. Jadi kalau run ini kalau untuk membuka komen-komen ya. Sebetulnya run ini bagus, cuman sepertinya fungsi dan kegunaannya ini semakin dikurangi ya, mulai dari Windows 10 sampai terutama Windows 11 ya. Biasanya ada beberapa command atau command, ada beberapa perintah yang tidak bisa sebenarnya kita langsung tulis di sini teman-teman, di search ini ya. Kita wajib menulisnya di komen yang ini ya, cuman sekarang sepertinya hampir 95% itu yang command run ini itu sudah bisa digantikan dengan yang search ini. Jadi saya jarang sekarang menggunakan run command ini. Kecuali sewaktu saya masih menggunakan Windows 7 ya, rata-rata memang harus lewat sini run ini. Oke, terus apa lagi? Nah, ini sistem info teman-teman. Kalau kalian ingin mengetahui harddisk kalian, informasi tentang kalian punya laptop dan sebagainya, kamu lihat dari sini, kita buka ya. Nah, ini ya OS name-nya Microsoft Windows 10. Ini versinya teman-teman ya, versi 2200.build 222%. Sebenarnya 22525 ini. Kemudian ini nama desktopnya, kemudian ini modelnya. Jadi saya menggunakan Intel NUC PHI Core i5, terus kamu juga bisa di sini ya, memorinya berapa dan lain sebagainya. Kemudian mungkin di punya kamu ya, mungkin sekali lagi mungkin, coba saya lihat dulu ini ya. Kita lihat yang ini. Ini juga Hyper-V-nya ada ya. Jadi biasanya kalau kamu tidak menggunakan Hyper-V teman, ini saya ada Hyper-V ini ya, karena saya menggunakan, jadi di komputer saya ini ada 3 operating system. Saya ada 2 Windows 11 ya, Windows 11 yang stabil dengan Windows 11 Dev Channel. Jadi kalau saya buka ini ya, kamu bisa lihat sini ya, ini Windows 11 ya, ini ya Windows 11 ini Windows 11 Dev Channel teman-teman, yang ini Windows 10. Coba sekarang saya bukakan Windows 10 ya, connect. Ini Windows 10 teman-teman. Oke. Jadi kamu bisa lihat ya. Jadi ini adalah Windows 10 yang berada di Windows 11 saya. Kalau kamu ingin tahu bagaimana cara menginstall Windows 10 di dalam Windows 11, saya ada videonya. Begitu juga kalau kamu ingin menginstall Windows 11 di dalam Windows 11 juga. Kalau ini saya nggak ada videonya, tapi sama aja caranya ya. Jadi itu teman-teman. Nah, sekarang supaya nggak terlalu berat, saya matikan aja. Saya turn off, udah saya matikan supaya nggak terlalu berat saya ngerekamnya. Oke, ini juga saya matikan. Jadi itu ya, siapa tahu kalian tertarik menginstall Windows 10 di Windows 11 kalian. Nanti saya berikan thumbnailnya ya, bagaimana cara menginstall Windows 10 di dalam Windows 11. Kemudian ini juga ya, kamu lihat sini ya, ini registry editor teman-teman. Baik Windows 10, Windows 11 juga ada registry editornya. Kita buka ini ya, kalian kalau sudah terbiasa mungkin ini registry editor. Tapi ingat ya, jangan macam-macam dengan register editor, karena kalau kalian mengalami kesalahan dalam menggunakan register editor ini, bisa saja kalian punya laptop, komputer atau Windows 10 kalian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kalau bisa sebelum melakukan perubahan di register editor ini, backup dulu. Kemudian yang terakhir teman-teman, saya akan beritahukan yang namanya ini dia, disk clean up ya. Disk clean up ini penting sekali ya buat kalian yang memiliki hanya sedikit storage atau penyimpanannya, rajin-rajinlah melakukan disk clean up. Disk clean up ini tidak serta-merta menghapus secara otomatis ya. Kamu harus membukanya. Saya berikan contoh disk clean up. Oke. Kamu lihat sini ya, ada bisa sekitar 49 MB. Kalau mau lebih menyeluruh teman-teman, kamu masuk sini clean up system file. Bisa di sini ya. Nah, saya sarankan setelah kalian mengupdate, kalian punya Windows, baik Windows 10 maupun Windows 11, rajin-rajinlah mengecek daripada disk clean up ini. Karena biasanya itu ada sekitar 4 sampai dengan 24 GB yang tersisa ketika kalian habis melakukan yang namanya update.
Jadi saya kira itu aja teman-teman ya. Ini adalah Windows Tool. Tentu saja tidak semua saya terangkan dengan menyeluruh. Paling tidak kalian sudah tahu bahwa dalam Windows Tool itu ada sekitar 36 tools atau alat-alat. Beda OS, beda juga jumlahnya. Alright, so I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Apa itu Windows Tool di Windows 11, bagaimana cara buka, serta cara menggunakannya. Kalau kamu masih ada pertanyaan seputar Windows Tool ini, terutama yang berada di Windows 11, karena Windows 10 itu beda namanya, dan juga beda kegunaannya, kamu tulis aja di kolom komentar. Akhirnya, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.